Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siapa sekretarisnya? Elvina, Bu. Elvina. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fania, Bu. Fania saja? Sama Aji, Bu. Oh, Fania, Aji. Wanda. Oh, Wanda, Bu. Wanda. Selain Fania, Aji, dan Wanda hadir semua berarti ya? Hadir, Bu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, minggu lalu ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Implus, Bu. Ya, impuls dan momentum. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan impuls dan momentum tapi bagian tumbukan. Nah, kalian pasti pernah kan melihat anak-anak yang sedang bermain kelereng, atau bahkan kalian pasti pernah memainkan kelereng kan? Nah, pada saat kalian memainkan kelereng, kelereng yang kalian gerakkan bergerak menuju kelereng yang dalam keadaan diam. Nah, apa yang terjadi antara kelereng tersebut? Ada yang tahu? Tabrakan. Ya, benar, terjadinya tabrakan. Jadi terjadinya tabrakan antara kelereng yang kalian gerakkan menuju kelereng yang dalam keadaan diam. Jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak apa itu tumbukan? Ada? Ada, Bu. Apa itu tumbukan? Ya, silakan Elvina. Izin ya, Bu. Menurut saya kalau tumbukan itu terjadi apabila dua benda yang saling tabrakan seperti itu, Bu. Iya, benar sekali. Jadi tumbukan adalah interaksi dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Nah, seperti atau dikatakan yang seperti dikatakan Elvina tadi, bahwasanya suatu peristiwa ketika suatu benda dibuat saling bertabrakan seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai, yang pertama, melalui diskusi siswa dapat menentukan nilai koefisien restitusi suatu tumbukan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu melakukan percobaan menggunakan konsep momentum pada benda yang bertumbukan dengan diskusi untuk mempermudah. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan permasalahan terhadap fenomena tumbukan dengan cermat. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan pada tumbukan dan mempresentasikan hasilnya dengan baik. Nah, untuk itu ibu mempunyai sebuah ilustrasi di sini. Nah, suatu hari ibu datang ke gedung olahraga. Ibu melihat ada dua orang yang sedang bermain tenis meja. Namun pada saat ingin memainkan tenis meja, ternyata bola pingpongnya itu tidak ada, dan mereka itu menggunakan kelereng ataupun bola bekel. Nah, kira-kira permasalahan apa sih yang terjadi di sini? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Mantul dia, Bu. Nggak mantul. Lagi? Ada yang tahu? Kalau misalkan Apa? Beratnya. Lalu? Ada yang tahu, Elvina? Silakan. kalau misalkan dia pakai kelereng, Bu, itu pasti karena beratnya itu terlalu ini, jadi kayak misalkan lompatnya itu terlalu liar kayak gitu. Ya, itu artinya itu pantulannya tidak beraturan. Nah, benar sekali. Jadi permasalahan tersebut itu terjadinya ketidakteraturan pantulan bola tersebut apabila kita menggunakan kelereng atau bola bekel dalam tenis tersebut. Nah, hubungannya dengan yang akan kita pelajari hari ini itu apa gitu kan? Pasti kan berhubungan dengan koefisien restitusi gitu. Jadi apa sih koefisien restitusi? Jadi koefisien restitusi adalah perbandingan atau rasio perubahan kecepatan setelah tumbukan dengan kecepatan setelah tumbukan. Itulah. Terus kita berbicara tentang koefisien restitusi ya. Kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum terlebih dahulu. Nah, jadi hukum kekekalan momentum itu adalah delta P sama dengan delta P sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Sehingga didapatkan delta P sama dengan M dikali delta V. Nah, ini merupakan perubahan momentumnya gitu ya. Ya, Bu. Selanjutnya tentang koefisien restitusi. Nah, ini adalah rumus dari koefisien restitusi yang akan kita gunakan nanti di praktikum yang akan kita lakukan gitu ya.
Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya. Itu kan ada tumbukan yang lenting sempurna, ada lenting sebagian, bahkan ada yang lenting Ya. Nah, itu bagaimana ya? Ya, itu akan kita lanjutkan ya. Nah, ini dianya yang ditanya oleh Ervina. Ada jenis-jenis tumbukan. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna ini tidak ada energi yang hilang sehingga koefisien resistensinya bisa dilihat ya di sini. E-nya sama dengan 1. Kemudian tumbukan lenting sebagian. Nah, ini koefisiennya ini dan ini rumusnya. Nah, tumbukan ini nantinya akan kita cari. Selanjutnya yang terakhir ada tumbukan tidak lenting sama sekali, artinya tidak ada pergerakan baik itu kecepatannya ataupun perubahannya itu, sehingga E-nya sama dengan 0 gitu. Ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Untuk kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Cindy, Elia, Evelyn dan Christina menjadi kelompok 1, dan Elvina, Kevin dan Pasmayana menjadi kelompok 2. Coba duduknya saling berdekatan ya. Kevin, kamu jangan HP aja. Mendekat terus dengan temannya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan dan dicari nilai restitusi dari tumbukan tersebut ya. Nah, ini Ibu ada bolanya. Ini bola. Ya, Bisa dibawa pulang. tidaklah. Wah, Dan banyak kali untuk bola. kelompok 2. Bolanya. Nah, sekarang H1-nya sudah ditentukan bahwa itu merupakan 100 ya. Jadi bisa diukur untuk perwakilan kelompok. Silakan maju ke depan. Nah, sekarang kelompok 1 terlebih dahulu untuk mengukur pantulan bolanya. Dilakukan sebanyak 3 kali untuk tiap bola ya. Silakan dicatat teman sekelompoknya. Ini bola kasih. Ketinggiannya saja yang diukur. Dicatat ya ketinggiannya berapa. Bola Pasti itu ini mantunya. bola tenis ini ya. Ini bola tenis. Oh, ini. Ya, itu tenis. Bola pasti, Bu. Ini bola tenis namanya. Iya, udahlah. Kalau lihat Cepat. cuma warna biru gitu aja. Silakan dicatat ya hasilnya. Ya, Bu. Dan untuk pantulan yang pertama sudah dapat. Udah, Bu. Lalu yang kedua sampai 3 kali percobaan. Tuh, deh ya. Udah 2, 3. Nah, selanjutnya bola yang kedua. Ribet kan. Ini ya. Bola bekel ini ya, namanya bola bekel. Silakan. Tuh. Udah kocok di sana. Sudah. Sudah dapat hasilnya? Udah, Bu. Udah 3 kan. Udah. Bola yang terakhir yaitu bola pingpong. Pingpong. Pingpong katanya. Pingpong. Di sini. Tuh. Udah. Oke. Sekarang silakan dicari ya, ditentukan mana yang terbesar dan termasuk tumbukan apakah ya percobaan tersebut. Sekarang kelompok 2, perwakilan kelompoknya silahkan maju ke depan. Nah, bola. Tenang dulu ini. Dicatat ya, Mas Mayana, dibantu temannya. Sini, Bu. Iya, dari sini Alvina. Dan Bebek. sudah dicatat. Sudah, Bu. Selanjutnya sampai 3 kali percobaan. Bolanya lagi. Iya, punya. Selanjutnya pindah percobaan yang kedua. Sudah? Lagi. Selanjutnya bola bekel. Bola bekel. 1, 2. Sudah dicatat Mas Mayana? Sudah, Bu. 3. Selanjutnya 1, 2. Sudah dicatat Mas Mayana? 3. Nah, sekarang silakan dicari hasilnya ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan
ya. Nah, sembari kalian mengerjakan lembar kerja yang ibu kasih, di sini ibu akan memberikan atau memberitahu sebuah ilustrasi tentang tumbukan. Nah, ini merupakan tumbukan lenting sebagian ya, bisa dilihat. Nah, ini merupakan contoh lenting sebagian. Bu, Ya? kalau mau Oh ya, silahkan Evelyn. Selanjutnya ada tumbukan lenting sempurna. Nah, gimana sih bentuk ilustrasinya? Nah, ini merupakan ilustrasi dari tumbukan lenting sempurna ya, bisa dilihat ya. ya Bu. Selanjutnya, ini ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, ini merupakan ilustrasi tumbukan tidak lenting sama sekali, bisa dilihat ya. Nah, apakah sudah selesai lembar kerja yang ibu berikan? Sudah, Bu. Nah, silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan hasil yang didapat ya. Ya Bu. Silakan. Aku lagi yang maju nih. Nah, kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan Cindy. Baik, kami dari saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tumbukan. Yang pertama itu ada untuk bola bekel, kami dapat tadi untuk percobaan pertama yaitu ada H1-nya 100, H2-nya 90. Untuk tumbukannya 0,95. Lalu yang kedua H1-nya 100, H2-nya 88. Tumbukannya diperoleh 0,94 dan H1 100, H2 88 dan tumbukannya 0,98. Untuk tumbukan totalnya sama dengan 0,94. Dan untuk yang kedua, percobaan kedua pakai bola pingpong, itu yang pertama H1-nya 100, H2 53, tumbukannya 0,73. Untuk percobaan kedua H1 100, H2-nya 57, tumbukannya 0,75. Dan untuk yang percobaan ketiga ada H1-nya 100, H2-nya 54 dengan tumbukannya 0,73. Nah, untuk mempersingkat waktu sini silakan dibaca aja nilai rata-ratanya saja. Nilai rata-rata untuk bola pingpong Bu 0,73 dan untuk bola tenis untuk nilai rata-ratanya tumbukannya 0,77. Nah, untuk kesimpulannya Bu, untuk kesimpulannya tumbukan ini merupakan tumbukan lenting sebagian yang dimana untuk tumbukan jenis bernilai lebih besar, dimana untuk tumbukan tenis 0,77, tumbukan untuk bola bekel 0,94 dan untuk tumbukan pada bola pingpong 0,73 Bu. Baik, nah kasih aplaus dulu buat kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2, silahkan mempresentasikan hasilnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan Mas Mayana sebagai perwakilan dari kelompok 2. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu untuk tabel data hasil pengamatan. Untuk bola bekel kami mendapatkan nilai restitusinya rata-rata yaitu 0,94, untuk bola pingpong yaitu 0,71 dan untuk bola tenis 0,78. Nah, untuk pertanyaan analisis, berdasarkan percobaan tersebut, manakah di antara bola bekel dan bola pingpong yang nilai koefisien restitusinya paling besar? Yang paling besar yaitu bola bekel, yaitu senilai 0,94. Yang untuk pertanyaan yang kedua, berdasarkan nilai restitusi yang diperoleh, termasuk tumbukan apakah percobaan yang dilakukan? Nah, percobaan tersebut termasuk tumbukan lenting sebagian, di mana koefisien restitusi bola bekel lebih besar dari koefisien restitusi bola tenis dan lebih besar juga dari koefisien restitusi bola pingpong. Untuk yang ketiga,
Berdasarkan percobaan tersebut, deskripsikan ulang secara singkat bagaimana cara menentukan nilai koefisien restitusi yang kamu ketahui setelah melakukan percobaan. Jadi untuk menentukan koefisien restitusi dengan cara melihat pantulan tertinggi dan pantulan tertinggi akhirnya dan dibagi dengan pantulan awalnya. Nah, baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk Mas Mena. Nah, jadi dari percobaan tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 dapat kita simpulkan bersama-sama ya bahwasanya pantulan bola tenis itu jauh, pantulan bola tenis, bola bekel atau bola tenis tadi yang lebih besar. Bola tenis, Bu. Bola tenis itu lebih tinggi ya dari pantulan bola yang lain, sehingga pantulan yang tadi kita lakukan itu merupakan bagian dari tumpukan lenting sebagian. Ada yang ingin bertanya setelah sampai di sini? Tidak. Nah, baik. Nah, di LKPD tersebut ada 2 soal yang harus kalian kerjakan ya di kumpul minggu depan. Dikerjakan secara mandiri ya, tidak secara berkelompok. Baik, Bu. Nah, mungkin sampai di sini aja pelajaran yang dari Ibu. Sampai ketemu minggu depan dan selamat siang semuanya. Siang,